Tapi pada kenyataannya makan online ini punya sisi lain di mana dia ingin membuat semua lebih efisien gitu. Sayur mulai 1.000 mau bisnis itu enggak banget gitu kan. Programmer ke sembako. Itu gimana ceritanya? Jadi sih Ya oke. saya programmer, saya nggak mungkin jualan sayur dengan cara konvensional pergi ke pasar gitu. Sia-sia ilmu saya. Segalanya kebutuhan dapur gitu ya. Apa aja ada. Apa aja dari Apa yang sayur, bisa dibilang apa yang ada di pasar kita jual semua gitu. Bahkan gratis ongkir. Bukan promo. Bukan promo. Selalu gratis. Selalu gratis ongkir. Kita bisa memberikan harga yang hampir semurah di pasar. Jadi tim kita termasuk bisa dibilang lebih cerewet daripada ibu-ibu yang cerewet itu gitu ya, emak-emak itu ya. Jadi lebih cerewet daripada emak-emak bisa dibilang. Jadi kalau nggak bagus nih balikin. Iya. Oh gitu, bisa balikin. begitu ya. Selalu. Jadi nggak digantung-gantung di motor gitu. Enggak gitu juga kan. Kita pakai ada baknya, terus dunia delivery ini akan jauh lebih cepat daripada sebelumnya, jauh lebih efisien. Semua serba murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, selamat datang di channel Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Hari ini kita akan membahas satu hal yang menurut saya pribadi ini sangat-sangat menarik untuk ditahu ya, terutama bagi Anda yang sering berbelanja ke pasar ya. Terkait dengan kebutuhan pokok atau sembako, yang kadang kita mikirnya gini, mau cari sembako yang mudah, yang murah, fresh, terus dengan cara yang sangat-sangat mudah gitu ya. Jadi kadang nggak perlu repot-repot harus ke pasar. Kalau sehari-hari harus ke pasar, udah di pasar itu sangat ramai. Kadang-kadang kalau ketemu kayak sekarang ini lagi hujan misalnya, wah. Nah, ini ada satu hal yang sangat menarik dan gampang dilakukan. Saya sudah bersama dengan Mas Trisno dari www.mekenonline.com gitu ya. Meken online. Ya, dari Meken Online. Apa kabar Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Sehat ya, luar biasa ya. Ya, ini yang menjadi apa ya? Jadi terutama bagi Anda bapak-bapak yang sering membantu istri ke pasar untuk membeli kebutuhan sembako ataupun harian, misalnya sayur-sayuran dan sebagainya. Kadang kan sering salah, sayur ini salah. Kadang disuruh beli kunyit, yang pulangnya bawa lengkuas. Disuruh beli sayur bayam, pulangnya bawa sawi. Itu saya. Nah, Mas Trisno, Meken online ini apa sih sebenarnya? Ya, kalau kita sebut, kalau ditanya ini apa, mungkin kita bisa bilang ini e-commerce ya. E-commerce. Iya. Okay. Jadi toko online mungkin sebutannya seperti itu. Iya. Secara umum mungkin kita bisa padankan dengan toko-toko online yang jualan baju gitu kan. Iya. Sama aja sekilas secara umum kalau kita lihat dari luar itu akan sama. Tapi pada kenyataannya makan online ini punya sisi lain di mana dia ingin membuat semua lebih efisien gitu. Oke, gitu. Jadi kita punya harapan untuk membuat orang-orang punya lebih banyak me time gitu. Ibu-ibu gitu kan. Iya. Ibu-ibu biasanya ke pasar itu paling cepat ini 1 jam ya. Iya, paling cepat loh. Biasanya lambat gitu. Iya, biasanya kadang lost sampai 2 jam gitu kan. Okay. Nah, jadi itu hal tadi itu umum karena mereka mungkin ngerasa kalau kita jual sembako, sayur harga berapa? 1.000. Mau bisnis 1.000-an gitu. Iya. Betul. Ada kecenderungan untuk orang-orang yang akan memulai bisnis e-commerce ini mikirnya begitu. Sayur mulai 1.000 mau bisnis itu enggak banget gitu kan. Gitu Tapi saya pribadi ngelihat ini kan repeat gitu. Berulang-ulang pesanannya dan pasarnya bisa dibilang seluas-luasnya gitu. Iya, betul. Siapa saja bisa pasti jadi pasar potensial dari makan online ini gitu kan. Cuman permasalahannya sekarang kita bisa guide mereka nggak sih gitu kan. Okay. Dan itu berapa lama sudah
makan online ini? Makan online sudah mulai dikembangkan sekitar itu puasa tahun lalu. Puasa tahun lalu. Oke, Berarti berarti awal sampai pandemi ya? iya, jadi kira-kira sekarang sudah setahun. 1 tahun. Mm-mm. Oke. Jadi latar belakangnya dibentuk itu sebenarnya saya kan ada usaha lain gitu. Oh, ada usaha lain. Oke, Boleh benar. tahu apa usahanya sebenarnya? Usahanya di bidang sampah daur ulang. Sampah daur ulang. Iya, bener. Oh, Lebih mungkin kalau kita kenalnya rongsokan gitu ya. Rongsokan, ya. Tapi kita sebenarnya agak beda ya, meskipun dari sampahnya juga kita ada arah digitalnya Digital juga sebenarnya. gitu. Iya. Oke. Boleh tahu sebenarnya Mas Trisno ini memang basicnya orang digital, orang apa? Atau apa sih sebenarnya? Atau memang pembisnis gitu? Ya, mungkin saya pribadi agak sulit juga mendefinisikan diri sebagai apa ya. Tapi saya mungkin lebih ngerasa sebagai pebisnis mungkin ya. Pebisnis, Nah, oke. Meskipun demikian, waktu saya didominasi sama memprogram orang IT. Iya. Jadi Mas Trisno ini sebenarnya ya apa ya, kayak semacam di bidang IT, Iya. programmer seperti itu. Iya, programmer. Kalau keseharian benar-benar bisa dibilang programmer sejati Programmer gitu. gitu ya. Jadi Saya bisa misalnya- habisin 8 sampai 10 jam per hari untuk depan komputer ngoding doang gitu. Coding gitu ya. Oke, luar biasa. Dan kenapa kok jauh sekarang nih dari programmer ke sembako? Itu gimana ceritanya? Jadi sih programmer mau buat apa sih kalau Iya. kalau nggak ada produk real yang dibuat. Programmer ketemu ojek, Iya. jadi ojek online kan Online, gitu. iya, Kan betul. gitu. Ha-ha. Nah, jadi kalau programmer doang mau jadi apa? Oh, boleh deh jadi dosen gitu kan Iya, misalnya, ha-ha. atau pengajar di bidang itu. Oke. Tapi menurut saya itu bukan jalan hidup saya gitu. Oh, gitu Saya ya. ngerasa kita programmer itu akan jauh lebih bermanfaat kalau seandainya dia bisa membuat sesuatu yang bisa digunakan secara luas dan memiliki memang fungsi yang luar biasa gitu. Memiliki bisa menaikkan nilai efisiensi suatu pekerjaan begitu. Oke. Jadi sebenarnya ketika kita berhadapan, saya punya basic ilmu ini, kita nggak perlu berpikir saya harus mengerjakan apa yang menjadi dan saya seperti Benar, itu. iya. Jadi yang melatar belakangi Mas Trisno, saya akan melakukan di luar yang out of box lah seperti Iya. itu, gitu ya. Apapun yang selama itu memang masih menjadi bagian dari apa yang harus saya kerjakan gitu. Iya, oke. Saya programmer, saya nggak mungkin jualan sayur dengan cara konvensional pergi ke pasar gitu, sia-sia ilmu saya. Oh, betul. Tapi saya benar-benar manfaatkan keahlian saya sebagai programmer, saya benar-benar manfaatkan seperti itu. Jadi makan online ini seperti apa sih sebenarnya? Basic secara sederhananya dijelaskan, apakah berbentuk software, aplikasi, atau bisa di-download mungkin di Play Store kah atau apa? Ya, kalau makan online saat ini hanya tersedia di website ya. Kita bisa akses di www.makan.online Ya. gitu. Atau gampangnya cari aja di Google makan online gitu. Udah langsung muncul ketemu ya, di halaman betul. pertama gitu. Iya, langsung muncul. Nah, tapi karena kita sekarang sudah menerapkan progressive web apps namanya. Jadi situs makan online ini bisa diinstal. Diinstal. Iya, jadi nanti saat dibuka nanti akan ada permintaan install. Oh. Kita tinggal oke langsung terinstall. Jadi tanpa download lama gitu. Oh gitu. Apa semacam aplikasi pada Iya, umumnya, akhirnya akan jadi seperti aplikasi pada umumnya, tapi yang lebih ringan. lebih ringan seperti Oh, oke. itu. Jadi tidak banyak makan apa ya, Benar. kapasitas di Iya handphone benar, gitu iya ya. ringan sekali. Oke, luar biasa ya. Dan apa aja yang dijual di makan online? Makan online bisa dibilang ngejual segalanya kebutuhan dapur gitu ya. Apa aja ada? Apa aja Apa dari yang ada? sayur, bisa dibilang apa yang ada di pasar kita jual semua gitu. Bahkan apa yang ada di supermarket kita jual semua. Oke. Dan apa yang ditawarkan ke publik di makan? Apa yang membedakan dengan e-commerce serupa? Oh gitu ya. Nah ini menarik nih. Jadi makan online punya dua hal yang bukan gimmick dan bukan promo, Iya. tapi memang itu akan ditawarkan terus menerus. Oke. Yang pertama itu gratis ongkir, Bukan promo, bukan promo, selalu gratis. selalu gratis ongkir dan bisa dibilang tanpa syarat. Tanpa syarat. Iya. Oh, nggak perlu harus beli sekian Iya. dulu, beli sekian dulu. Sebenarnya ada beli sekian, tapi dalam arti beli sekian ini kalau di bawah 30.000 kita tidak proses orderannya sama sekali, tidak bisa diproses. Tapi nilai 30.000 itu untuk belanjaan sehari-hari itu sangat kecil Ya, kan? sekecil, Kecil sekali. Masuk pasar nggak mungkin belanja 30.000. Iya, nggak mungkin. Nggak mungkin, gitu ya. Kalau Jadi- mau beli memang sembako nggak mungkin. Jadi hampir bisa dibilang itu tanpa
tanpa minimal belanja bisa disebut kayak gitu. Iya betul. Dan yang kedua harga. Harga. Iya, bayangkan selain memberikan gratis ongkir, kita bisa memberikan harga yang hampir semurah di pasar. Tapi kalau dibandingkan dengan Anda ke pasar sendiri, kadang-kadang kita bisa lebih murah. Kenapa? Karena kalau kita pergi ke pasar sendiri, biasanya kita belum tentu kita bisa nawar gitu. Betul. Tapi kalau tim kami itu udah ahlinya nawar gitu kan. Oh, gitu ya? Jadi mereka sudah biasa nawar, mereka belanja di pasar, jadi kita dapat harga lebih murah. Akhirnya yang diterima sama pelanggan tentu harga yang bisa hampir sama seperti di pasar. Oke. Sekarang cara berpikir begini Mas Trisno. Gratis ongkir untuk e-commerce atau belanja online gitu kan. Orang akan berpikir, masa sih gitu ya? Untung Anda dari mana gitu. Atau dengan yang ini kan lebih lagi ini bukan promo. Dengan potongan harga ya, atau mungkin bisa jadi lebih murah atau serupa dengan harga yang di pasar. Ya secara berpikir untungnya dari mana sih Mas Trisno gitu. Untungnya ngambil tunai dari mana gitu. Ya. Kita seperti yang saya bilang tadi, pasar dari sembako ini kan seluas-luasnya. Betul. Nah jadi kalau untuk masalah delivery, dengan cara tertentu, dengan memanfaatkan aplikasi dengan perhitungan tertentu, kita bisa menghemat biaya yang keluar dari si kurir ini. Oh gitu. Salah satu cara yang paling utama di sana pengantaran secara kolektif. Jadi tidak mengantarkan satu pesanan jalan. Iya. Jadi artinya membawa banyak pesanan dalam satu kali jalan dan muter selesai keliling Mataram selesai gitu. Oke. Jadi dari sana biaya ongkos kirimnya sudah jauh lebih hemat. Nah, tapi hal ini akan sulit kalau seandainya tidak dibarengi dengan sistem yang terbilang yang mumpuni di belakangnya untuk bisa mengakomodir semua gitu. Oke. Jadi karena memang Mas Trisno ini memang ahlinya di bidang IT atau programming tadi, jadi sudah mumpuni betul jadinya gitu ya. Dan sejauh ini untuk armadanya, drivernya, kekuatannya seperti apa? Saat ini kita belum, karena memang masih terbilang baru ya. Memang belum banyak. Masih berkembang ini. Iya. Belum banyak drivernya. Dan itu karena juga sekali jalan, jadi 1-2 driver pun sudah cukup gitu. Masih cukup. Benar. Ya, jadi sejauh ini masih cukup dengan sistemnya sekarang. Iya, seperti itu. Nah, dan sistemnya sekarang sudah siap untuk mengakomodir banyak ini. Jadi saat ada perubahan jumlah pelanggan yang signifikan, kita hanya perlu menambah beberapa orang dan mempelajari sistem yang bisa dikuasai dalam 1 hari, dan mereka bisa jalan gitu. Oke, ini luar biasa ya. Dan ini gratis ongkirnya berlaku di wilayah Kota Mataram tentunya. Benar. Ya. Jadi yang di Lombok Timur sana ya nggak mungkin belum lah, dulu. jauh. Oke, Ya, nanti jauh. tapi insya Allah kita akan usahakan biar bisa karena akomodir. sampai sana pun udah jauh sekali. Apalagi sembako ya. Jadi sekali lagi bagi Anda yang di wilayah Kota Mataram, jadi ini satu penawaran yang sangat luar biasa. Apalagi yang agak mager ke pasar ya, nggak mau repot, atau kadang ini yang kita misalnya kita kerja ya kan, kita kerja nggak perlu harus ke pasar, tinggal dari HP mau beli ini diantar langsung ke rumah gitu ya. Oke, ini luar biasa. Nah, yang menjadi pertanyaan lain, kehigienisan dari produk yang ditawarkan. Nah, ini kan menjadi kadang-kadang kita walaupun kita ke pasar, walaupun kadang-kadang kan sayurnya kelihatannya fresh, masih basah, ya ternyata di dalamnya kadang agak layu. Nah, kalau dimakan online bagaimana sistemnya? Apakah dipilih-pilih dulu atau bagaimana? Jadi tim kita termasuk bisa dibilang lebih cerewet daripada ibu-ibu yang cerewet itu gitu ya, emak-emak itu ya. Jadi lebih cerewet daripada emak-emak bisa dibilang. Jadi udah di-create lah ini iya, timnya jadi, itu ya. Jadi kita sudah punya standarnya gitu, yang boleh diterima. Jadi kita mending bilang stoknya kosong daripada nerima barang yang enggak baik. Nah, di sana juga ada jaminan barangnya bagus, kalau enggak balikin. Jadi kalau nggak bagus nih balikin. Iya. Oh gitu, bisa balikin. Begitu ya. Oke. Ini kadang kayak misalnya nih, saya lihat juga ada beberapa, misalnya contohnya ada kayak semacam ikan, udang. Ya misalnya kalau ternyata sudah baunya nggak enak misalnya, itu bisa dibalikin. Diterima dalam keadaan tidak baik, balikin aja. Balikin iya, ya. Sepenuhnya. Tapi kita berusaha. Nah, jadi kan kebanyakan nih kalau pelaku pemain sejenis itu seringkali, sebelum ini saya sering belanja online juga.
Oh gitu ya. Produk sayur seperti ini saya pernah beberapa kali belanja, cuman kecewanya karena salah satunya barangnya mungkin fresh dari sana, cuman di pengantaran karena mungkin lumayan jauh, ndak ndak diberikan pengaman. Oh. Tidak diberikan es. Iya, iya. Nah, terus pengemas kadang diletakkan sembarangan di depan Iya, motor gitu. iya. Terpapar matahari, akhirnya kita terima barangnya kadang sudah agak layu, kadang agak bau gitu kan. Tapi kalau kita usahakan agar selalu fresh. Jadi selalu kita sediakan es gitu untuk memastikan kualitasnya selalu. Jadi nggak gitu. digantung-gantung di Enggak. di motor gitu. Enggak gitu juga kan. Kita pakai ada baknya, terus ada memang. Jadi kita bagi-bagi. Jadi ada bak yang di bawah, itu khusus untuk barang-barang yang enggak cepat rusak kayak sayur yang seperti itu. Terus ada bak plastik di atas, nah di sana nanti ada esnya. Jadi itu khusus untuk kita taruh barang-barang yang resiko kalau enggak di hawa dingin gitu. Oh iya, jadi saya dari tadi berpikir kalau misalnya dibawain pakai kantong plastik kayak baru pulang dari pasar, jadi nggak gitu ya? Ya memang di kantong plastik, cuman kita taruhnya aman, cukup aman gitu. Jadi nggak yang digantung-gantung begitu? Nggak digantung di atas motor, ditaruh semaunya gitu, enggak. Gitu ya? Oke, ini luar biasa ya. Jadi penawarannya sangat luar biasa. Tidak takut nanti orang-orang di pasar itu bilang, wah nanti orang nggak datang ke pasar lagi nih, maunya di rumah aja. Nah itu gimana? Ya, malah teman-teman yang di pasar mereka senang. Jadi kalau ngelihat tim yang di pasar itu mereka happy, orang-orang yang di pasar. Kenapa? Ya karena kita belinya dari mereka gitu. Oh gitu. Pada prinsipnya kita beli dari mereka. Dan sebenarnya di jangka panjang kita punya kita punya grand plan lah ya, untuk bisa membuat orang-orang pasar ini lebih efisien gitu. Artinya? Mereka bisa dari petaninya langsung bisa nyerahin ke kita nantinya kan ya. Dan kita punya rencana untuk membuat sistem yang bisa ngebantu orang-orang yang di pasar ini untuk bisa menghasilkan hasil pertanian yang lebih bagus. Kedepannya akan seperti ini itu. Grand plan-nya ya? Iya, grand plan. Jadi kita punya mimpi jangka panjang. Kita nggak mau ngebuat orang yang di pasar jadi kehilangan pekerjaan. Kita malah mau ngebuat mereka hidup lebih sejahtera nantinya. Oh ya, jadi sebenarnya bukan artinya mengambil pasarnya orang pasar gitu. Bukan, iya, bukan. Bukan ya. Iya, malah mereka terbantu gitu. Iya, benar. Malah mungkin orang yang jauh jadi belanjanya ke sana gitu. Oke. Kadang begini di mindset di masyarakat kita kan, mohon maaf misalnya di pasar kan ya sebagian kadang pedagang kita kan masih konvensional, ya mungkin ada juga sebagian yang antara pendidikannya tidak begitu bagus misalnya, akhirnya kadang-kadang untuk hal-hal digital ini apa enggak sulit mereka terima begitu? Well, kami sadar itu akan sulit, pastinya akan sulit. Kami sangat sadar itu. Nah, untuk itu kita lakukan bertahap. Iya, jadi kita akan mulai seperti sekarang. Kita mulai dari konsumennya dulu. Kita biasakan konsumennya. Saat kebutuhan sudah membesar dengan gaya atau metode online ini, pelan-pelan kita akan mulai arahkan untuk pedagangnya agar bisa mengakomodir cara online ini. Pun nanti ada yang tidak bisa menyesuaikan diri, kita akan berusaha untuk susuri. Kita akan cari tahu bagaimana caranya agar mereka tetap bisa bekerja apapun pekerjaannya nanti. Apakah misalnya yang sekarang biasanya jadi pedagang di pasar, nanti kita akan arahkan untuk jadi petani misalnya seperti itu. Itu sangat mungkin ke depannya. Oke ya. Dan apakah memang betul-betul bisa dilaksanakan itu? Saya sangat positif tentang itu. Kenapa? Karena sejauh ini saya ngelihat, jadi dengan perkembangan teknologi, kita berkaca dari banyak negara, perubahan teknologi ini harusnya bisa diadaptasi oleh Indonesia dengan cara yang jauh lebih baik sebenarnya dari kondisi yang sekarang. Teknologi ini adalah sesuatu, kalau saya sering menyebutnya sebagai makhluk yang tidak pernah lelah, tidak pernah bosan dan presisi. Makhluk yang tidak pernah bosan dan presisi. Iya. Maksudnya presisi dan tak pernah bosan bagaimana? Komputer ini atau teknologi pada umumnya itu bisa melakukan perhitungan secara terus-menerus. Iya kan? Iya, betul. Dan tanpa lelah, tanpa bosan, kita kasih data yang sama berulang-ulang, dia akan hitung tetap. Ya, nah, betul. Dari kondisi itu, selama kita tahu, kita punya pola pikir untuk problem solving kita bagus gitu, kita bakal selalu nemu caranya. Akan selalu ada. Betul. Saat semua data dikumpulkan, kita punya statistik, kita bisa lihat ke arah mana solusinya akan berjalan. Saya yakin itu akan bisa. Sangat optimis. Jadi Mas Rizal bisa dikatakan kira-kira ya, mungkin 5 atau 10 tahun ke depan
Kalau menurut Mas Wisnu seperti apa nanti? Perkembangan teknologi. Ya. Kalau kita flashback ke belakang nih, mungkin 5 tahun ke belakang belum ada model-model kayak gini, Iya. ya kan? 10 tahun atau 10 tahun ke depan itu menurut pandangan Mas Wisnu, kira-kira seperti apa sih kita nanti ini? Kita akan mau tidak mau akan mengikuti, mau tidak mau akan menjadi semua serba online, Iya. dan mungkin yang akan berkembang pesat cepat atau lambat itu dunia delivery ini akan jauh lebih cepat daripada sebelumnya, jauh lebih efisien, semua serba murah. Jadi semua hal yang sekarang ini masih cenderung tidak efisien, masih banyak cara untuk membuat hal-hal yang berjalan hari ini bisa jauh lebih efisien. Iya. Dan makan online berharap jadi salah satu yang mengawali perubahan besar nantinya bahkan secara nasional mungkin ya. Iya. Kami memulai dari sesuatu yang jarang ini. Iya. Jadi kebanyakan orang memperbaiki hal yang besar yang ada di atas. Iya. Tokopedia membuat transaksi baju, pakaian, yang barang-barang yang cukup berharga, bukan dia tidak menyentuh keseharian. Iya, keseharian kita. Benar-benar gitu ya. keseharian kita bukan, tapi hanya momen-momen tertentu dalam hidup kita yang dia sentuh. Tapi makan online nanti akan ada di keseharian kita gitu. Benar. Okay. Di Gojek masih terbatas pada orang-orang yang butuh. Yang butuh ya. Iya, masih butuh makanan instan. Makanan yang instan udah jadi gitu ya. Tapi kalau kami benar-benar ada di lapisan terbawahnya. Dan ini kami targetkan bahkan harus bisa untuk siapapun, maksud saya misalnya di kalangan menengah ke bawah, karena harganya sudah rendah. Kalau dia memang butuhkan sayur, dia bisa beli. Betul ya. Saya cek harganya, memang betul-betul apa ya? Tadi pagi saya ke pasar ini Mas Wisnu ya. Kangkung tuh kurang lebih dari 1000-an lah, 1000. Kadang lagi mahal-mahal sampai 2000 satu ika. Benar. Tadi itu 777 rupiah di makan online ya. Nah, ini luar biasa memang ya. Dan apa ya, jadi betul-betul nanti kita ke depan itu kita harus betul-betul kita menyiapkan diri kita gitu ya. Lalu menurut Mas Wisnu, masyarakat kita apakah sudah bisa welcome dengan perubahan teknologi yang begitu besar itu? Karena menyentuh keseharian kita gitu ya, menyentuh dapur gitu. Bisa dibilang jadi bisa dibilang belum. Ya, belum. Mereka belum begitu welcome. Jadi memang ada kalangan tertentu, kalau kita sebut mungkin masyarakat, berarti secara umum bisa dibilang ya. Yeah. Nah, tapi untuk pasar makanan online sendiri masih terbatas bisa dibilang. Lebih ke orang menengah ke atas, orang-orang yang memang punya kesibukan yang tinggi. Betul. Daripada ke pasar, daripada masih bisa mengerjakan banyak hal. Iya. Gitu. Artinya belum bisa menyentuh seluruhnya. Tapi bukan berarti tidak akan bisa. Iya. Nah, seiring berjalannya waktu, saat makan online sudah menjadi tren misalnya di kalangan orang atas dulu, tapi perlahan pasti disadari bahwa harganya murah dan cocok untuk menengah dan ke bawah gitu. Jadi mau tidak mau mereka akan ikut nantinya. Betul, dan ke depan seiring perkembangan makan online yang mungkin akan lebih mengarah ke ke arah pertaniannya, pengembangan pertanian misalnya gitu. Itu pastinya nanti akan membuat makan online bahkan dikenal di bawah gitu. Jadi tidak hanya karena masih stepnya ya. Kalau sekarang masih menyentuh di pedagangnya, di pasarnya dan konsumennya. Jadi tidak menutup kemungkinan nextnya akan ke hulunya lagi lah. Benar. Gitu ya, ke hulunya lagi, ke petaninya langsung gitu ya. Jadi kualitas dari apa yang produk yang dipasarkan lebih terjaga. Iya, benar. Oke, jadi pertanyaannya sekarang begini. Kalau kita belanja kalau kita ke pasar biasanya ibu-ibu itu kurang lebih lah mungkin ya menghabiskan waktu paling cepatnya sekitar 1 jam atau bahkan sampai 2 jam misalnya. Nah, kalau kita belanja melalui makan online, berapa lama estimasi waktu yang dibutuhkan untuk wilayah Mataram lah nih? Nah, jadi mungkin bisa dibilang ini kelemahan, tapi sekaligus juga bisa jadi kelebihan. Kenapa? Jadi memang agak lamban ya, bisa dibilang sekitar kita mulai pengantaran pukul 10 sampai pukul 12. Oke. Jadi pemesanan dari kemarin atau pagi ini itu akan diproses sama dari jam 10 sampai jam 12 dan dari jam 12 sampai jam 2. Oke. Itu waktu pengantarannya. Nah, awalnya ini jadi kelemahan karena orang sudah biasa maunya barangnya datang pagi gitu kan. Awalnya begitu. Cuman ke depan semakin lama semakin saya ngelihat orang akan beradaptasi. Maksud saya padahal sebenarnya kalau kita lihat secara logisnya ya, kalau orang bisa merencanakan apa belanjaannya
dari kemarinnya gitu. Dia akan punya hidup yang lebih teratur. Betul. Nah, jadi dia nggak akan terburu-buru. Aduh, nggak ada tukang sayur, saya nggak bisa terpaksa nggak bisa masak hari ini. Betul. Tukang hujan, tahu Betul. tukang sayur nggak ada. Nah, tapi kalau mereka sudah terbiasa dengan cara makan online yang mengantar misalnya jam 10, dia sudah tahu bahwa pagi ini sampai sampai siang nanti saya sudah punya makanan. Jadi saya memesan misalnya kemarin untuk persiapan makan sorenya gitu. Iya, betul. Jadi kayak misalnya kalau dan juga kita bisa menghitung kebutuhan kita. Jadi saya mau masak ini, misalnya mau masak ini berapa banyak yang dibutuhkan apa segala macam, bisa semua lebih terhitung lah seperti itu ya. Benar. Nah, ini luar biasa ya. Jadi enggak over kadang-kadang kalau di pasar nih lihat ini uang murah saya beli, lihat Iya. ini murah beli, lihat ini Padahal murah. nggak pengen beli itu gitu iya, ya malah kan. kebuang. Iya, jadi malah boros jadinya Iya. ya. Jadi ini sekali lagi ini bisa menjadi apalagi memang ini kalau promo-promo ada nggak? Kita sempat kemarin buat giveaway beberapa Giveaway. kali. Dan itu juga beberapa barang yang di atas itu masih promo sebutannya. Ada promo ya. Karena iya. ada semacam diskon berapa persen ya? Ada 10%. Iya, ada 10%, ada 25% bahkan gitu. Iya, oke. Ini luar biasa. Jadi sekali lagi Anda tinggal ketik di handphone Anda, meken online melalui Google, langsung kelihatan di situ, bisa di searching. Dan seperti ini yang saya lihatin ini. Jadi semua kelihatan di sini. Ada kentang ya. Ini 1.700 ya. Ini ada lengkap ya, semua ada ya. Bisa dibilang semua ada. Semua ada ya. Ini yang dari sayuran, terus selain sayur-sayuran apa lagi yang ditawarkan? Hampir semua bisa Hampir semua. Apapun yang ada di dapur kecuali mungkin elektroniknya Iya. gitu. Misalnya bumbu-bumbu. Iya, ada Ada juga. semua. Semua ikan, Semua. semua apa yang ada di pasar gitu dapur, ya. apapun yang ada di pasar. Jadi tidak ada kata misalnya, wah nggak lengkap nih, lebih Iya. ke pasar gitu ya. Enggak. Bahkan lebih lengkap. Lebih lengkap daripada ke pasar bisa Pasar. dibilang kalau kita nggak biasa ke pasar gitu. Iya ya, betul. Artinya kalau ke pasar kadang keliling-keliling, kadang nggak tahu tempat Iya titiknya betul. gitu kan. Kadang belum muternya, belum ini ke sini, belum senggol, waduh macam gitu ya. Nah, pasar tempat ngambilnya pasar mana? Kita dominan di Pasar Mandalika saat ini. Oke, karena salah satu pasar terbesar Iya, benar. di Mataram, Pasar Mandalika ya. Bahkan pasar-pasar lainnya ngambilnya dari Pasar Mandalika. Pasar Indonya salah satunya Pasar Mandalika ya. Oke, ini sekali lagi ini suatu hal yang sangat luar biasa bagi kita, dan saya pribadi merasa tercerahkan lah. Jadi bagaimana seorang programmer yang sebenarnya bukan banting setir gitu ya. Bukan banting Sama sekali setir. bukan. Programmer yang Melihat memang peluang mungkin melihat ya. peluang Iya. gitu ya. Jadi kan mindsetnya orang itu programmer itu duduk di depan komputer berjam-jam, duduk di depan layar, dan orang ngapain sih gitu ya, nggak tahu dikerjain apa. Tapi ini jelas pekerjaannya, Iya. membantu banyak Iya, orang. kita akan Ya. memberikan effort gitu. Ya, ini luar biasa ya. Dan harapan ke depannya seperti apa? Well, ya ke depan kita berharap makan online bisa lebih maju. Kemudian grand plan kita tadi, bagaimana kita bahkan kita punya mimpi untuk menjadi salah satu yang bisa menopang siklus pangan, mungkin siklus pangan di daerah bahkan secara nasional. Jadi saya berpikir bahwa saat semua hal bisa didata, maksud saya kebutuhan dapur itu benar-benar bisa didata berapa jumlahnya. Akhirnya siklus pangan itu benar-benar bisa teratur. Harga barang bisa kita tekan, jangan sampai bablas naik, bablas turun gitu. Ke depan akan seperti itu. Saya sangat berharap saat semuanya bisa saya data, saat semuanya bisa dipelajari oleh komputer, kemudian kita menemukan solusi bagaimana agar semua kenaikan keturunan yang dramatis itu bisa kita hindari, itu pasti bisa. Oke, Mas Lino, saya berpikir ini menjadi satu hal yang besar sebenarnya ke depannya. Jadi tidak ada kata ketika ini sudah bisa diatur dengan sistem, dengan program, dengan komputer, tidak ada lagi kita dengar ketika mendekati hari besar agama, apa misalnya mendekati lebaran atau mendekati ayam naik, harga ini naik. Jadi bisa seperti itu ya? Saya harap akan bisa ke arah itu. Iya, jadi saat kita punya kontrol terhadap, misal kita memberikan benefit gitu ke petani atau peternaknya, kita memberikan benefit tertentu di luar di luar momen-momen seperti tadi, maka saat momen-momen seperti tadi kita bisa mungkin menekan agar dia tidak membuat harga yang dramatis. Dan memang kecenderungan untuk harga-harga dramatis itu kan di pasar ya, distributor yang kecenderungannya. Jadi harga di produsennya
cenderung tidak meningkat drastis. Hmm. Nah, jadi kalau kita punya cara untuk mengontrol itu semua, mungkin sangat mungkin itu bisa dilakukan. Oke. Sejauh ini sampai sekarang pelanggan itu berapa banyak? Terhitung kalau di database kami sudah ribuan ya. Ribuan? Iya, cuman memang sih untuk transaksi hariannya belum terlalu banyak. Mungkin masih di angka 5% dari total database itu. Tapi udah dari ribuan banyak dong Mas ya? Iya, lumayan. Oke, ya. Jadi memang artinya berjalan ke sekarang masyarakat juga sudah mulai melek dengan teknologi gitu ya. Iya, untuk beberapa kalangan itu sudah bisa diterima seperti itu. Sejauh ini ada ganjalan nggak di lapangan? Banyak ya. Banyak sekali. Yang paling dirasakan itu apa? Kalau terkait pelanggan ya pada awalnya mereka mungkin sulit sekali menerima ya, kita harus ekstra promosinya benar-benar luar biasa gitu. Saya habis budget lumayan gitu untuk starting promosi. Iya. Oh gitu ya. Jadi harus ada pengorbanan gitu kalau dari pelanggan. Tapi sebenarnya di luar itu ke depan setelah beberapa bulan jalan saya sudah melihat pola di pelanggan bahwa ini tidak sesulit itu. Artinya mereka akan bisa terima pada waktunya. Hanya soal momentumnya, hanya soal kita berusaha sedikit lebih keras saja, ini akan diterima. Cuman yang akhirnya jadi masalah di operasional. Mungkin banyak yang ngelihat kalau ke pasar itu cuman kita beli barang, kita ada penjual, kita beli, saya beli, diterima, selesai. Simpel banget kan? Iya. Tapi kalau dia sudah didigitalkan, prosesnya jadi ruwet. Iya betul. Iya, prosesnya jadi ruwet luar biasa. Nah, jadi semua bagaimana kami bisa mengakomodir agar yang belanja ini punya standar, bagaimana biar mereka tidak membeli di atas harga seharusnya, bagaimana agar yang belanja ini tidak melakukan penyelewengan. Semua harus diakomodir oleh sistem. Dan semua masalah-masalah itu sudah pernah kita alami gitu. Udah alami. Kita alami, kita pikirkan matang-matang apa solusinya, dan sejauh ini ini yang menarik. Sejauh ini hampir semua permasalahan itu ada solusinya di teknologi. Jadi kadang-kadang ini menjadi masalah besar di apa ya? Di pasaran lah gitu ya. Ketika harga ini naik, ketika ini ada permainan distributor dan lain sebagainya gitu ya. Ini menjadi masalah gitu ya. Tapi ada solusi melalui sistem itu. Sebenarnya akan ada, pasti akan ada gitu ya. Salah satunya kita mulai membiasakan dengan hal-hal seperti ini gitu ya. Jadi sekali lagi bagi Anda, terutama bapak-bapak yang sering membantu istrinya ke pasar, kadang seperti yang tadi di awal lah, karena kita nggak tahu apa sayur ini yang diminta, yang lain yang dibawa pulang gitu ya. Apalagi bapak-bapak itu nggak bisa nawar, bisa nawar. Saya pribadi Mas Trisno, itu saya sering ke pasar, walaupun saya nggak bisa masak, tapi saya membantu istri saya untuk belanja pasar lah gitu ya. Dan memang itu saya temui, disuruh beli cabai 2.000 misalnya kan, waduh nggak enak, mau beli 2.000 ya. Belinya lah yang lebih banyak gitu. Kadang-kadang sisa. Iya, jadi kan kadang disuruh beli bawang sekian. Ya, kita nggak tahu kan, ya kok dikit banget belinya gitu ya. Jadi bawalah beli 10.000, yang bawa pulang ya akhirnya bawa 1 karton plastik banyak gitu ya. Kebanyakan gitu. Iya, jadi nah ini hal-hal seperti ini bisa teratasi. Jadi bisa tanpa di rumah saja udah bisa langsung gitu ya. Terakhir sekali Mas Trisno, apa yang ingin disampaikan ke masyarakat kita gitu ya terkait dengan ya perkembangan teknologi yang seperti saat ini yang sangat luar biasa dan menyentuh dapur kita. Iya, perkembangan teknologi ini benar-benar akan masuk ke semua ranah. Jadi privasi kita bahkan sudah akan sudah akan terekspos dengan teknologi. Maka saat kita menjauh dari teknologi, saat kita malah tidak paham dengan teknologi, itu malah peluang untuk kehancuran kita sendiri. Betul. Nah, jadi kita harus mulai untuk masuk mawas terhadap teknologi dan sebisa mungkin untuk nimbrung di dalamnya gitu. Betul. Misalnya dalam hal bisnis, banyak orang yang mengabaikan teknologi, dianggap investasi mahal. Jadi pada dasarnya banyak teknologi yang sederhana tapi akan sangat membantu pebisnis gitu. Dan mereka harusnya sudah mulai masuk, karena jika tidak akan ada waktunya nanti mereka bakal tergeser sama yang betul, bersedia menggunakan teknologi. Dan bahkan di tingkat-tingkat terkecil
kita ngelihat masih banyak orang yang sama sekali nggak mau bersentuhan dengan teknologi gitu. Nah ini yang harus disudahi karena semua akan lebih efisien dengan teknologi suatu saat nanti. Dan saat benar-benar efisien itu saat kita tidak terbiasa. Saya nggak tahu. Iya, kita akan tersisihkan. Iya kan, jadi dan ada satu ada kemungkinan lonjakan teknologi. Jadi teknologi ini kadang-kadang unpredicted ya. Maksudnya bisa melonjak push gitu. Iya betul. Jadi kita nggak tahu. Kita hampir nggak bisa prediksi, makanya diminta prediksi. Itu. Jadi kita nggak tahu. Tahun depan bahkan ini bisa ada teknologi yang mungkin kita akan sulit nebak, sulit nyangka itu akan ada gitu. Betul. Beberapa tahun lagi bisa jadi ada kebiasaan-kebiasaan baru di bidang teknologi yang mungkin sama sekali kita nggak pernah tahu. Iya, luar kebiasaan kita gitu. Betul ya. Saya ingat juga, saya setuju dengan kalimat itu karena banyak masyarakat kita yang ya gagap teknologi ya, ketika misalnya berhadapan sekarang dengan media sosial, dia melakukan hal-hal yang enggak nih di media sosial. Contoh misal merekam hal privasi atau membuat status-status yang sebenarnya sangat nggak penting, malah merugikan dia. Itu menjadi contoh nyata sebenarnya. Iya, itu keterlambatan. Iya. Kalau bahasa anak mudanya terlambat nakal gitu. Kira-kira lambat ya. Jadi tapi inilah terlambat mengenal teknologi. Jadi manfaatnya dia nggak tahu sudah kadung jeleknya dulu, gitu. Dia kepikiran baru itu gitu. Betul sekali ya. Jadi mulai dari sekarang kita sudah mulai harus, karena lini hidup kita semua hampir sama, kita kan bersentuhan dengan teknologi sekarang. Hampir nggak ada orang yang nggak pegang handphone Android atau iPhone lah gitu ya kan. Jadi hampir semua kita bisa mengenal itu. Dulu kita beberapa waktu 5 tahun atau 10 tahun yang lalu kita nggak pernah mengenal namanya ojek online, kita nggak kenal namanya delivery-an gitu. Sekarang bahkan beli sayur pun kita sudah tersedia gitu ya. Ini luar biasa ya. Mas Krisno, terima kasih sudah hadir di podcast hari ini. Ini sangat mencerahkan kita ya, mencerahkan kita. Dan bagi Anda tentu sekarang pegang handphone Anda, buka Google, ketik makan online. Nah, mantap. Luar biasa ya. Sekali lagi terima kasih Mas Krisno sudah hadir di podcast hari ini ya. Dan terima kasih Anda sudah bersama kami di podcast hari ini, ngobrol santai tanpa beban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.